Started. Masih tuh fotonya. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma imanihim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Segala puji bagi Allah, alhamdulillah, karena rahmat serta iradatnya kita semua pada hari ini dapat berkumpul bertatap muka secara virtual pada pertemuan pertama mata pelajaran sejarah Indonesia dalam keadaan sehat walafiat. Tidak lupa salawat serta salam semoga senantiasa tercurah limpah kepada junjungan kita semua, yakni Habibana wa Nabiyana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Juga kepada keluarganya, sahabatnya, tabi'in, atba'u tabi'in, dan mudah-mudahan sampai kepada kita selaku umatnya yang senantiasa menganut ajarannya, dan mudah-mudahan di yaumil akhir nanti kita semua mendapatkan syafaat uzma dari Nabi kita yang mulia. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Baik, teman-teman kelas 10, baik kelas MIPA ataupun IPS, pertama-tama saya ucapkan selamat bergabung di SMA Negeri 2 Garut. Berhubung sekarang masih di suasana pandemi, jadi terpaksa untuk pembelajaran harus dilaksanakan secara daring, dan tentu tidak mudah, baik teman-teman sebagai siswa dan juga kami sebagai guru, karena sangat begitu banyak kendala teknis khususnya. Seperti tadi presensi juga ya harus dilaksanakan manual sebagian karena terkendala teknis, dan juga hari ini Zoom meeting pun terkendala teknis. Jadi banyak sekali kendala dalam pelaksanaan pembelajaran daring ini, tapi tidak apa-apa, kita coba optimalkan. Untuk presensi yang sudah terekam tadi, tidak perlu mengirim kembali daftar hadir secara manual lewat WA ke saya, cukup kalau yang sudah terekam sudah, tapi yang memang tadi belum terekam silahkan untuk mengirim presensi, kehadiran atau absensi lewat manual dan kirim ke WA. Ya. Baik, selanjutnya saya ucapkan juga selamat datang di pembelajaran atau di kelas mata pelajaran sejarah Indonesia. Hari ini santai saja, tidak akan masuk ke materi terlebih dahulu, karena insya Allah untuk materi pertama nanti akan dimulai pekan depan atau Kamis depan. Untuk sekarang hanya pengenalan saja, pengenalan dan juga kontrak belajar. Maksud kontrak belajar di sini, teman-teman sebagai siswa dan siswi harus mengetahui yang akan dipelajari di mata pelajaran sejarah Indonesia itu apa aja, tujuan dan outputnya juga seperti apa. Kita harus sama-sama mengetahui terlebih dahulu, kita harus menyatukan frekuensi dulu, dan insya Allah kita akan laksanakan pengenalan dan kontrak belajar hari ini. Baik, selanjutnya pengenalan terlebih dahulu ya. Saya diamanahi untuk tahun ajaran baru ini mengajar mata pelajaran sejarah Indonesia di kelas 10, baik kelas MIPA maupun IPS. Nama saya bisa dilihat di slide ya. Muhammad Sofyan Sauri. Teman-teman bisa manggil saya Pak Sofyan saja. Jangan manggil yang nama belakangnya ya. Mesti kadang siga saos gitu. Ayah gilingannya saos di TV gini. Saos. Jadi nama
Pak Sofian saja lah ya, biar enak. Terus setengah-setengah oge, Pak sop, misalkan sop isi sop buntut, sop ayam oge. Enakin oge nya. Gak enak. Itu ya. Nabung Itu dan saya juga berusaha untuk mengenali teman-teman baik dari kelas IPA 1 sampai IPS 3. Maksud saya mengirim membuka poin upload foto di presensi itu untuk mengetahui teman-teman ya, yang mana sih nama ini itu. Jadi saya juga bisa berusaha mengenali siswa-siswi kelas 10 dari IPA 1 sampai IPS 3. Dan ternyata di presensi pun karena terbatas ruang penyimpanannya, jadi terhabiskan oleh file foto kayaknya ya. Karena file foto lumayan besar-besar sehingga presensi yang lain tidak terekam. Itu mungkin, tapi insya Allah nanti akan coba saya setting ulang pekan depan. Mudah-mudahan bisa terekam semuanya di Google Classroom. Baik, selanjutnya untuk kontrak belajar mata pelajaran sejarah Indonesia semester 1 kelas 10 ini, yang pertama materi belajar, kalender KBM, kalender kegiatan belajar mengajar, yang ketiga penilaian, dan juga yang keempat adalah aturan belajar. Dan nanti saya akan coba mengulas sedikit secara umum kenapa kita harus belajar sejarah, khususnya ruang lingkup sejarah Indonesia. Ya. Untuk materi semester 1, saya bagi 4 bagian. Yang pertama adalah konsep berpikir sejarah. Nanti kita sebelum masuk ke materi-materi yang lain, materi yang pertama itu kita akan coba mengulas mengenai konsep berpikir sejarah. Seperti apa sih konsep berpikir sejarah itu? Nanti kita akan coba pelajari sama-sama. Dan yang kedua itu perubahan dan keberlanjutan dalam sejarah. Yang ketiga, menelusuri peradaban awal di Indonesia. Dan yang keempat adalah masuk dan berkembangnya agama Hindu dan Buddha di Indonesia. Mungkin ya, ada 4 bagian semester 1 ini. Dan insya Allah untuk pembagiannya yang nomor 1, 2, dan 3 itu sebelum UTS kita selesaikan, dan karena yang bagian 4 masuknya Hindu Buddha itu lumayan panjang dan banyak, kita akan bahas setelah ya penilaian tengah semester. Ya. Nah ini selanjutnya mengenai kalender kegiatan belajar mengajar atau kalender KBM. Tugas dan ulangan harian nanti akan saya informasikan setelah beberapa bagian pembahasan yang tadi selesai. Jadi nanti untuk tugas diinformasikan menyusul, begitupun ulangan harian. Ya. Dan saya pesan dari sekarang, yang penting teman-teman bisa mengikuti pembelajaran dengan baik, bisa menyimak apa yang disampaikan oleh saya, dan teman-teman bisa berdiskusi juga dengan teman satu kelas yang lain. Insya Allah untuk tugas dan ulangan harian itu tidak akan jauh dengan apa yang sudah kita bahas sama-sama. Ya. Dan saya punya keyakinan kalau teman-teman fokus dan juga bisa memahami setiap pertemuannya dalam pembahasan materi, itu insya Allah nilai tugas dan juga nilai ulangan hariannya juga akan baik. Ya. Dan untuk KKM, kriteria ketuntasan minimalnya itu 70. Ayam yang penting enak. Jadi nanti di yang bagian penilaian ini ada 3, pengetahuan diambil dari ulangan harian, tugas, dan juga PTS ataupun UAS. Yang kedua adalah sikap, keseharian di kelas, maksudnya seperti ini di Zoom meeting atau di Google Classroom ataupun di WhatsApp. Yang ketiga adalah keterampilan dalam proyek, diskusi, tugas, dan sebagainya. Dan nilai tambahan adalah keaktifan teman-teman dan juga kehadiran. Dan nanti dikalkulasikan
Kalau misalkan nilainya lebih dari 70 itu sudah aman. Tetapi kalau misalkan memang kurang dari 70 nanti akan diinformasikan untuk remedial dan pengayaan. Minimalnya supaya bisa sampai pada nilai KKM ya, yang angkanya nilai untuk KKM sejarah Indonesia itu 70. Itu untuk kalender KBM dan penilaian. Selanjutnya, aturan belajar. Siswa harus datang tepat waktu, dispensasi keterlambatan itu 10 menit. Jadi nanti kalau misalkan pembelajaran di Google Classroom mulai pukul 7.30, itu teman-teman harus sudah masuk maksimal 7.40 ya. Dan nanti akan ada beberapa pembelajaran setiap pertemuannya yang akan dibahas. Dan siswa-siswi juga harus berseragam rapi, meskipun sekarang karena kelas 10 rata-rata belum punya seragam, tidak apa-apa, yang penting memakai pakaian yang sopan. Dan yang ketiga, siswa harus bersikap sopan dan santun selama proses pembelajaran ya. Karena seperti yang kita ketahui bersama, yang terpenting dalam pembelajaran ini kita dahulukan adab sebelum ilmu ya. Jadi mohon kerjasamanya untuk menjaga sikap sopan dan santun itu. Itu untuk aturan belajar. Nah, sekarang sebelum pekan depan nanti masuk ke materi cara berpikir sejarah, ada yang tahu tidak apa itu sejarah? Sejarah adalah merupakan suatu. Ada yang mau berbicara, silahkan. Nah, ini ya. Untuk secara pengertian, sejarah ini berasal dari bahasa Arab ya. Ini sajarotun ataupun pohon kehidupan. Jadi maksud pohon kehidupan itu bisa dikatakan sebagai urutan, seri, hubungan, ataupun keturunan. Kalau kita karena kita menyerap sejarah itu dari bahasa Arab. Atau teman-teman ada yang tahu bahasa Inggrisnya sejarah apa? Tidak, Pak. History ya. Bahasa Inggrisnya sejarah itu history. Coba teman-teman nanti setelah pembelajaran cek di Google, itu ada fitur history. Coba klik dan di sana pasti akan muncul apa saja web yang sudah kita gunakan berikut dengan jamnya. Nah, itu kan disebut history, berarti hal-hal yang sudah kita lalui. Simpelnya seperti itu ya. Manakah background teh? Background. Ganti background. Iya. Mana? Nah, selanjutnya untuk pengertian menurut ahli ataupun menurut tokoh sejarah, yang pertama menurut Pak Sartono Kartodirjo, beliau ini bisa dikatakan bapak sejarahnya Indonesia. Beliau berpendapat bahwasanya sejarah itu dibatasi oleh dua hal, sejarah dalam arti objektif dan subjektif. Secara objektif menuju pada peristiwa atau kejadian itu sendiri. Secara subjektif itu sejarah yang telah ditulis oleh sejarawan. Kita contohkan ini bisa dilihat, bisa dibaca oleh teman-teman, ini apa? Ada tulisan Indonesia Nasional. Sejarah Nasional Indonesia. Nah, kita analogikan ini adalah sebuah peristiwa sejarah. Yang teman-teman lihat dari layar Android ataupun laptop seperti ini ya. Tapi yang saya lihat itu hanya tulisan, bukan nama Sejarah Nasional Indonesia ataupun gambar. Jadi sejarah itu tergantung sudut pandang kita. Jadi subjektivitasnya itu sangat sejarah itu sangat melekat unsur subjektivitasnya karena tergantung sudut pandang. Contoh yang lain, misalkan kemerdekaan Indonesia menurut masyarakat Indonesia ada tokoh dari Jepang yang membantu dalam keberlangsungannya proklamasi kemerdekaan. Menurut masyarakat Indonesia, orang Jepang tersebut pahlawan ya.
karena sudah membantu kemerdekaan Indonesia. Tapi untuk menurut sudut pandang masyarakat Jepang, seorang yang membantu kemerdekaan Indonesia itu bisa dikatakan pengkhianat. Nah, itu tidak salah ya, karena tergantung sudut pandang. Kurang lebih seperti itu. Dan selanjutnya menurut Ibnu Khaldun, sejarah itu adalah catatan tentang manusia dan peradabannya dengan seluruh proses perubahan secara nyata dengan segala sebab akibatnya. Itu ya, secara garis besar. Jadi intinya sejarah itu adalah peristiwa di masa lalu yang tidak terlepas tentang catatan-catatan manusia. Ya. Nah, untuk konsep sejarah tersendiri itu tidak terlepas dari 3 unsur, yaitu manusia, ruang, dan waktu. Manusia di sini adalah subjek dan objeknya. Dan untuk ruang itu tempat terjadinya sejarah, dan waktu itu kapan terjadinya peristiwa. Saya analogikan mengenai peristiwa proklamasi kemerdekaan RI. Nah, ini ya, 3 unsur tadi, manusia, ruang, dan waktu. Untuk manusianya itu siapa yang menjadi proklamator kemerdekaan Indonesia? PRK dia, PRK Bumi. Soekarno dan Hatta ya. Ruangnya di mana? Yaitu di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta. Dan waktunya sudah jelas, tanggal 17 Agustus 1945. Itu ya. Jadi tidak terlepas dari konsep ruang manusia, ruang, dan waktu. Itu secara umum, secara garis besar. Dan nanti kita di materi-materi selanjutnya kita akan kupas secara tuntas dari mulai cara berpikir sejarah itu sendiri. Secara umum seperti ini ya. Nah, kenapa teman-teman perlu mempelajari sejarah ini? Karena saya rasa dan kita ketahui bersama, pasti setiap pelajaran itu memiliki keunikan ataupun kepentingan di bidangnya masing-masing. Begitupun dengan sejarah yang terkadang diremehkan ya. So kadanglah naon diajar sejarah cenah tunduhnya nyerita hungkul. Tapi di sisi lain sangat penting karena memang sejarah ini adalah merupakan guru bagi kehidupan kita. Kita bisa berkaca dari sejarah, dari kejadian-kejadian atau peristiwa-peristiwa di masa lalu yang kita pelajari dan kita maknai sehingga kita bisa mengevaluasi untuk masa depan yang lebih baik. Tujuannya itu sebenarnya ya. Contoh kecil misalkan kita sekarang sedang pandemi ya, pandemi COVID-19 atau pandemi COVID-19. Nah, sebetulnya kalau kita berkaca dari sejarah, itu di tahun 1900-an pernah terjadi yang namanya wabah flu Spanyol ya. Sama seperti sekarang COVID, divaksin masyarakat. Untuk penanganan dulu sebetulnya terjadi hanya 1 tahun, tapi sekarang COVID lebih dari 1 tahun ya. Dan sebetulnya kita bisa berkaca dari wabah yang pernah terjadi di dunia ini sebelumnya. Itu. Jadi intinya kita untuk belajar sejarah ini coba memahami, memaknai, dan mempelajari yang terjadi di masa lalu dan kita aplikasikan, coba cari hikmahnya dan untuk kita aplikasikan di masa ini, di masa kini dan masa yang akan datang. Itu ya. Dan teman-teman dituntut nanti ke depan tidak hanya menjadi penikmat sejarah ya. Kita nikmati sejarah kejayaan di masa lalu, tapi kita tidak bisa berbuat banyak untuk hari ini dan masa yang akan datang. Jadi teman-teman dalam belajar sejarah ini saya harapkan bisa tidak hanya menjadi penikmat sejarah, melainkan jadi pencipta sejarah. Ya, coba ciptakan sejarah di diri kalian masing-masing. Kalau misalkan teman-teman punya cita-cita
dalam jangka waktu yang panjang, silahkan sekarang waktunya. Yang punya cita-cita misalnya menjadi TNI, menjadi Polri, ataupun menjadi dokter dan lain sebagainya, sekarang waktunya teman-teman sudah memulai karena sudah masuk SMA. Waktu 3 tahun itu sangat singkat ya, teman-teman masuk 2021 sekarang di SMA 2, 2024 sudah selesai. Jadi sekarang waktunya untuk menciptakan sejarah untuk diri kalian masing-masing. Ya, jadi tidak terlepas dari masa lalu lah intinya untuk pembelajaran sejarah ini. Contoh kecil misalnya yang terdekat dengan kita, kenapa makanan mie instan itu sangat familiar di kita? Ada yang suka makan mie instan? Kenapa? Abi. Indomie. Itu Abi, di Indonesia Pak, tidak akan ada makanan mie instan kalau tidak ada peristiwa sejarah di masa lalu. Ternyata kalau kita kupas sejarah mikro tersebut, itu pada zaman sebelum kemerdekaan kan Indonesia pernah dijajah oleh Jepang selama 2 tahun setengah, dan pada masa itu sedang masa Perang Dunia Kedua. Itu para tentara Jepang memerlukan makanan yang siap saji, dan beberapa chef yang ada di Jepang itu menciptakan sebuah makanan yang siap saji, yang instan tapi bisa bertahan lama. Bentuklah ngadamel mie-nya, untuk makanan ataupun pangan para tentara Jepang. Karena Jepang pernah menjajah di Indonesia, mie pun sampai di Indonesia, dan pada akhirnya di tahun 50-an berkembang pabrik-pabrik mie instan seperti Indomie, Supermie, dan lain sebagainya. Dan bisa kita nikmati sampai sekarang. Ya, jadi kalau kita kupas tarik benang merah, ternyata ada peristiwa di balik sesuatu tersebut. Contoh kecil lagi, kemarin teman-teman mungkin ada yang kurban ya, Idul Adha kemarin. Kenapa setiap tahun Idul Adha kita laksanakan penyembelihan hewan kurban? Karena kalau kita tarik benang merah, ternyata pernah terjadi peristiwa kisah Nabi Ibrahim yang diutus oleh Allah lewat mimpinya untuk menyembelih anaknya Nabi Ismail ya, tapi diganti oleh domba. Dan sampai sekarang setiap Idul Adha dilaksanakan penyembelihan hewan kurban. Itu ya, ternyata setiap apapun di sekitar kita yang terjadi pasti ada catatan ataupun peristiwa sejarah yang terjadi di masa lampau. Itu ya. Jadi untuk sementara seperti itu dulu mengenai pembelajaran sejarah ini secara umum. Intinya untuk pembelajaran sejarah tidak akan terlepas dari konsep yang namanya pertama manusia, ruang, dan waktu. Itu ya. Silahkan bisa dicatat tadi mengenai kontrak belajar, dan teman-teman untuk menunjang pembelajaran mata pelajaran sejarah ini sudah membeli LKS ini di sekolah? Sudah, Pak. Ya, nanti ini untuk menunjang pembelajaran teman-teman. Sudah, Pak. Ya, yang belum silakan bisa membeli ke sekolah. Ya, nanti ini untuk pembelajaran pertemuan-pertemuan selanjutnya sebagai penunjang pembelajaran teman-teman. Dan untuk buku penunjang tambahan ini ada buku yang tampilannya seperti ini, buku paket ya, teman-teman bisa meminjam di perpustakaan sekolah, ataupun nanti akan coba saya kirimkan e-booknya, ada nanti akan saya coba kirimkan di Google Classroom, jadi teman-teman bisa membaca secara virtual melalui e-book ya. Tuh. Jadi hanya 2 ini untuk buku penunjang ke depannya. Dan tadi sekali lagi untuk tugas ataupun kuis dan lain sebagainya akan diinformasikan di pertemuan-pertemuan selanjutnya.
Itu saja karena waktunya terbatas ya, hanya sampai jam 8.30. Setelah ini mungkin untuk kelas MIPA itu ada pelajaran kimia kalau tidak salah ya. Untuk IPS setelah ini ada pelajaran apa? Ya, itu saja mungkin. Ada yang ditanyakan tidak mengenai Pak, pembelajaran kenapa? sejarah? Pak, Abi udah balik naros, Pak. Gimana? Pak, kenapa Indonesia abad dijajah, Pak? Hampir dijajah balik. Ya, sebetulnya tidak dijajah ya. Belanda itu awalnya baik-baik datang ke Indonesia itu dengan tujuan untuk mencari rempah-rempah. Ya, tapi ya karena seiring berjalannya waktu, karena keterbatasan power juga, kekuatan, akhirnya masyarakat Indonesia dijajah. Berapa lama Indonesia dijajah? 350 tahun. Ya, Pada demi kiamat. boleh nanti kalau misalkan ada pertanyaan-pertanyaan lain mengenai kontrak belajar ini bisa ditanyakan lewat grup WhatsApp ya. Nanti akan saya coba jawab di sana karena untuk Zoom meeting ini terbatas sampai pukul 8.30. Untuk pertemuan selanjutnya nanti kita akan laksanakan di Google Classroom. Untuk informasi yang lainnya akan disampaikan nanti menyusul. Itu saja mungkinnya karena waktunya terbatas. Sebelumnya untuk laporan ke Bapak Wakasek Kurikulum yang belum on cam dulu akan coba saya screenshot dulu ini layarnya. Silahkan yang belum on cam dulu ya. Cam dulu ya. Akan coba saya screenshot untuk laporan pembelajaran. Siap, 1, 2, 3. Iya. Sekali lagi di layar yang kedua. Coba teman-teman silahkan. Sekali lagi teman-teman yuk. Siap, 1, 2, 3. Saya Sudah Pak. Saya Sapol. Oke. Ya, terima kasih. Saya cuan. Seperti itu dulu Saya Jeremy. untuk